Oke, hari ini saya ingin membawa kita semua untuk mempelajari Alkitab, yaitu di 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. 3 bulan lalu saya baru aja buka sebuah bisnis baru. Dan di sana seperti biasa saya butuh tim, jadi saya melakukan open recruitment. Dan ketika saya masukkan lowongan kerja, ada banyak orang yang SMS saya yang bilang yang ingin melamar, dan satu orang ini yang saya anggap setelah saya cek, oh sepertinya orang ini punya kualifikasi. Lalu saya tanya, bisa nggak besok datang untuk interview? Dan kakak ini bilang, oh iya bisa, besok jam 9 saya datang interview ya. Terus lalu saya datang, saya sudah siap-siap, luangkan waktu 1 harian untuk menerima dia untuk interview. Ternyata jam 9 saya datang, tidak datang orangnya. Jam 10 nggak datang, jam 11, wah udah 2 jam lewat nggak datang. Saya anggap tidak tertarik dan tidak jadi. Lalu sorenya, saya dapat SMS lagi dari orang yang sama. Kak maaf kak ya, tadi itu saya berhalangan gini dengan segala macam alasannya. Dia bilang bisa nggak saya diberikan kesempatan kedua untuk interview. Untungnya saya orang Kristen, jadi udahlah, oke lah, boleh lah. Apalagi pelayanan di gereja kan, ya udah boleh lah kesempatan kedua deh. Akhirnya kesempatan kedua, ya udah besok kamu datang ya, jam berapa bisanya? Saya deh ngikutin kamu deh. Kamu bisa jam 12 saya ikutin deh, kamu jam 1 saya ikutin deh. Akhirnya dia bilang, ya udah kak bisa jam 9, oke datang jam 9. Jam 9 datang, nggak datang nih orang, wah benar-benar dites banget. Jam 10 nggak datang juga, akhirnya ya udahlah saya tinggalin. I'm not kidding you, saya nggak bohong. Sorenya di chat lagi dengan orang yang sama. Kak maaf banget kak, saya benar-benar berhalangan. Sebenarnya orang tua saya masuk rumah sakit, jadi saya harus temani. Saya pikir bapak saya sudah pulang kemarin, tapi akhirnya dengan segala macam alasan, apalagi bawa orang tua dan orang tua lagi sakit, otomatis saya ngerasa bersalah dong kalau saya nggak bilang, bisa nggak kesempatan ketiga? Sekali lagi, sebagai orang Kristen yang pelayanan di gereja, saya jawabnya, iya boleh. Itu pun, ya udahlah jam berapa kamu bisa? Dia bilang sore, ketika saya ingat banget Minggu sore. Waduh, udah Minggu waktu keluarga sore lagi. Saya sempetin datang. Seperti ditebak, yang bersangkutan tidak datang. Dan untungnya nggak ada yang keempat, yang kelima. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika awal saya butuh tim, saya benar-benar semangat. Saya taruh harapan untuk dia bisa datang. Dan ada ekspektasi, bisa datang, saya interview, saya dapat karyawan. Kerja, enak kan? Tapi tidak datang. Dan ketika dia request yang kedua kalinya, harapan saya itu masih ada, jujur. Tetapi sudah sedikit berkurang. Dan ketiga kalinya, ketika dia minta saya ketemu, itu jujur saya sebenarnya sudah hopeless sebenarnya. Cuman masih melihat, berekspektasi bahwa akan ada sedikit kebaikan yang dalam setiap diri orang, dan mungkin emang dia benar-benar berhalangan dan lain sebagainya, dan mungkin bisa datang. Tapi harapan itu benar-benar sudah turun, tidak seperti yang pertama. Yang ini saya mau sampaikan adalah, seringkali kita juga selain hal-hal seperti yang saya bilang tadi, memiliki harapan yang tinggi. Ketika misalnya 2 minggu lalu Pastor Jeff berdoa, atau ada pendeta yang berdoa buat saudara untuk sesuatu, misalnya kalian yang saudara benar-benar butuhkan, ada harapan yang tinggi. Tetapi bagaimana seandainya pergumulan tersebut sudah selama 1 bulan? Bagaimana pergumulan tersebut sudah lebih dari 6 bulan? Bagaimana kalau kita harapkan, sudah kita doakan, gumulkan selama 5 tahun? Bagaimana kalau misalnya seandainya sudah 20 tahun Pak saya berdoa untuk ini, tetapi sepertinya tidak ada apa-apa. Harapan itu akan hilang dan menjadi keputusasaan, atau kalau kita boleh jujur, kekecewaan. Betul? Betul? Iya. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cerita di 2 Raja-Raja tentang perempuan Sunem. Ada yang pernah tahu ceritanya? Ada yang pernah tahu ceritanya? Oke, mari kita baca ya. Ceding. Nah, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal
tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Maksudnya Elisa di sini. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu, lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Sorry, saya stop di sini bentar ya. Emang Gehazi ini agak kurang ajar ya? Kalau kita pikirkan sedikit, kalau ngomong sama raja mungkin oke, karena Elisa punya koneksi ya. Tapi Gehazi bilang, ini orang gak punya anak, kira-kira lu bisa gak doain supaya dia punya anak? Kalau Bapak Ibu sebagai pendeta misalnya, posisi Elisa gitu, kira-kira gimana ya? Karena ada kayak, ketika saya baca ini lucu aja, tadi pagi saya bilang, wah Gehazi ini benar-benar agak kurang ajar ya, nakal juga dia nyuruhin Elisa untuk doa buat punya anak, seperti itu. Dan di sini dikatakan, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Yang ingin ketika saya membaca ayat ini, respon selain Gehazi yang nakal, yang sedikit jahil, saya lihat respon dari perempuan ini pun sangat menarik kalau saya lihat. Kenapa saya bisa bilang menarik? Biasanya ketika ada orang yang datang minta didoakan, yang mereka katakan biasanya adalah, yes Tuhan, terima kasih, amin, 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 aku terima janjimu. Tetapi perempuan ini berkata tidak. Dia bilang, janganlah berdusta, jangan bohong ke saya dong Pak. Yang menurut saya jawaban dari perempuan Sunem ini memberikan menunjukkan sebuah kekecewaan atau harapan yang mungkin sudah hilang. Di sini tidak ditulis apa yang terjadi, latar belakangnya apa. Tapi ketika saya membaca ini, saya menangkap seolah ada harapan yang hilang, sehingga perempuan ini pun sepertinya tidak memiliki iman atas apa yang Elisa doakan. Tetapi ajaibnya, walaupun dia berkata, jangan berdusta, janganlah tuanku, jangan berdusta. Janji Tuhan itu pun dinyatakan, digenapi atas hidup perempuan ini. Di Amsal dikatakan bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi saya ingin mengawali firman saya pagi hari ini dengan judul pengharapan ketika kita tidak berani berharap. Saya mau ngajak kita semua untuk belajar ketika harapan yang kita miliki di hati itu tidak tercapai, biasanya yang saya sering lihat adalah respon yang natural adalah kita tidak mau bersinggungan atau berhubungan dengan apapun yang ada hubungan dengan Tuhan deh. Atau dalam tanda kutipnya adalah kita lari daripada Tuhan. Ada kekecewaan.
Tetapi di sini saya mau mengajak semua, kita belajar dari perempuan Sunem ini, attitude-nya, sikap dari perempuan Sunem ini berbeda. Saya sering bilang sama Nina, suatu waktu Nina punya PR banyak banget. Habis itu jadi Nina itu ada di sekolah Chinese, yang mana tipikal pendidikan Chinese itu kalau libur 1 hari, PR-nya khusus 1 hari. Kalau liburnya 1 minggu, galungan, PR-nya juga 1 minggu. Tapi kalau liburan semester itu 1 bulan, PR-nya pun juga 1 bulan. Jadi tipikal didikan seperti itu yang menurut saya lucu aja ketika dia waktu liburan sudah liburan 1 bulan, PR-nya banyak dan dia tidak mau kerjakan PR itu. Dan akhirnya sampai detik-detik liburan selesai, PR-nya banyak dan dia harus sekolah. Tetapi dia masih mau main. Di sana dia akan breakdown, dia akan nangis, crying, wah, banting pintu, nangis, dan kita paksa dia, kamu harus kerjakan PR. Tapi gara-gara dia tidak mau dan saking banyaknya, akhirnya dia nangis. Yang sering saya bilang sama Nina ini, Nina, stop it. Nina, stop nangisnya. Coba pikirin, kamu sekarang nangis, apa dengan nangis PR-mu otomatis selesai? Enggak, Dedi. Kamu teriak-teriak, kamu banting pintu. Emang PR-nya selesai? Enggak. Sama juga ketika kita tidak memilih pengharapan, ketika kita kecewa, lari dari Tuhan, menurut saya bukan solusi yang terbaik. Mari kita lihat apa yang perempuan Sunem ini lakukan. Di sini kita akan baca, tapi di sini saya ingin membuat satu poin. Yang pertama adalah jangan biarkan kekecewaan atau keputusasaanmu membuatmu menjauh dari Tuhan. Di sini dikatakan, saya ingin balik lagi ke 2 Raja-Raja 4 ayat yang 8 tadi. Di sini dikatakan bahwa di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang. Tetapi dalam bahasa terjemahan lainnya dikatakan bahwa perempuan ini bukan hanya mengundang. Kalau mengundang aja simple. Datang ya. Kalau dia nggak mau datang, dia bilang tidak, ya sudah, tidak jadi. Tetapi di sini dikatakan to persuade atau membujuk. Perempuan ini bukan cuma ngundang, tetapi dia membujuk. Berarti sebelumnya Elisa tuh sempat bilang tidak. Tapi dibujuk, ayolah datang. Sampai Elisa mau makan di sana. Dan bukan sekali perempuan ini mengajak makan, tetapi sebeberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Sampai menjadi habit, menjadi kebiasaan, gara-gara diundang sekali, dibujuk sekali, akhirnya Elisa datang terus makan di sana. Nah berikutnya, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Jadi ketika sering diajak makan, dia mulai tahu, oh ini orang bukan orang biasa. Ini orang adalah abdi Allah. Tuhan itu mengurapi orang ini, Tuhan itu ada atas orang ini. Lalu dia bilang, yuk kita bikin kamar untuk orang ini. Jadi perempuan ini melakukan lebih dari bukan hanya sekedar mengundang sekali, tetapi mengundang berkali-kali untuk makan. Setelah makan pun dibikinin kamar tidur. Jadi ketika ada Elisa lewat ke Sunem, dia bisa beristirahat di sana. Sebuah tindakan yang menurut saya benar-benar bukan hanya tindakan biasa, tetapi lebih dari yang diharapkan Elisa. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah walaupun wanita ini memiliki kekecewaan, walaupun wanita ini memiliki pergumulan, dia tidak lari dari Tuhan, tetapi dia membuka mata dan pikirannya akan pekerjaan Tuhan. Dia membuka mata dan pikirannya akan kemana Tuhan bekerja ini. Dia sangat generous, bermurah hati untuk melayani Tuhan. Dan bukan cuma melayani saja, perhatikan di sini. Dia membuat kamar untuk Elisa. Sampai Elisa berkata ini. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami.
apakah yang dapat kubuat bagimu? Sampai Elisa sampai gak enakan. Kamu sudah undang saya makan, bukan cuma sekali, setiap kali saya lewat pun. Kamu selalu kasih saya mampir dan kasih makan, bukan cuma itu juga. Sampai kamu bikinin kamar. Saya ingin mengajak kita semua untuk bukan hanya kita lari daripada Tuhan, tapi kita malah harus lebih mendekat kepada Tuhan. Ketika mengganggu banget. Ada telepon masuk ke sini. Sorry. Jadi bukan hanya lari dari bukan lari daripada Tuhan, tetapi harus mendekat kepada Tuhan, melihat kemana Tuhan bekerja. Di sini yang saya ingin perhatikan bahwa perempuan ini bukan hanya melayani juga, tetapi dia mengambil lebih. Saya memberikan satu contoh ya. Dulu saya kerja di Yamaha. Yamaha itu tahu nggak slogan Yamaha apa? Ada yang tahu? Salah. Itu Indonesia punya. Slogan globalnya bukan semakin di depan. Orang Inggris nggak ngerti semakin di depan itu apa. Touching your heart. Betul. Touching your heart itu apa? Jadi Yamaha itu kadang-kadang bingung ya. Kok punya gitar, habis punya motor, habis itu bikin perahu boat ya. Jadi dia tuh punya konsep seperti ini. Saya punya barang yang saya ciptakan. Gimana barang ini bisa menyentuh hati saudara? Bagaimana barang ini bisa menyentuh hati customer kita? Jadi dibikin sedemikian rupa. Jadi filosofinya adalah kalau seharusnya ya dengan filosofi seperti itu, seharusnya kalau kita yang mengerti motor, suara motor Yamaha itu, saya bukan ngomong yang ada di Indonesia yang Mio dan lain-lainnya, dia nggak punya suara. Maksud saya itu motor kayak yang cc besar lah. Suara itu lebih merdu, lebih nyaring dibandingkan merek-merek lain seperti itu. Jadi dia itu punya slogan, jadi dia akan membuat sebuah produk itu benar-benar menyentuh hati. Jadi ketika ngebut, itu suaranya itu kayak enak banget didengar seperti itu. Bukan hanya sebarang produk, tapi juga sampai ke pelayanan mereka. Itu yang diajarkan, tetapi praktik lapangannya mungkin sedikit berbeda. Jadi yang ingin saya sampaikan tentang extra miles atau melakukan lebih dari yang diharapkan adalah begini. Ketika sama seperti Yamaha tadi yang tindakan kita yang menyentuh hati. Ketika ada orang datang ke tempat ini, nanya kepada saudara, Kak, permisi Kak, saya baru di sini ya, toiletnya di mana? Jawaban yang buruk adalah ketika toilet ada di sini, Anda bilang, nggak ada Kak, harus ke mall. Itu jawaban yang buruk, itu anak iblis. Oke, yang buruk itu anak iblis punya jawaban seperti itu. Jujur, kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya punya teman Korea, dia bilang ketika kita tersesat saya tanya dia, tanya aja orang itu. Jawabnya, jangan-jangan. Kalau di Korea kita nanya, misalnya tempatnya di sana, akan bilang di sana. Jadi dia tidak pernah mau nanya. Itu jawaban anak iblis ya. Nah, jawaban anak Tuhan yang baik adalah, Kak, toiletnya ada di sebelah sana. Itu jawaban yang baik, ya kan? Tetapi ada lagi satu tipe jawaban yang touching your heart, menyentuh hati. Adalah, sini Kak, toiletnya di sana, sini saya anterin. Kita anterin. Ini Kak, toiletnya Kak, ada lagi gak yang bisa saya bantu Kak? Itu tindakan atau jawaban yang touching your heart. Jadi saya mengajak Bapak Ibu di sini, perhatikan perempuan Sunem ini, ketika dalam kekecewaannya, ketika dalam pergumulannya, instead of bukannya lari dari Tuhan, tapi dia melayani. Bukan hanya melayani, tapi dia melakukan lebih dari yang diharapkan. Berikutnya, kita mikirkan, pasti ada maunya perempuan Sunem ini, makanya dia lakukan seperti itu. Dia tahu dia abdi Allah, apalagi Elisa ketika itu lumayan terkenal. Ternyata tidak Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Artinya, dia melayani dengan ketulusan hati, bukan ada maunya. Di sini benar-benar menampar saya. Seringkali kita melayani Tuhan bukan dengan hati yang tulus. Seringkali kita melayani Tuhan, datang ke sebuah pertemuan, ibadah, dengan ada maksud tertentu. Ya, saya melayani Tuhan, tapi ada maksud tertentu.
Salah nggak? Nggak salah. Kalaupun wanita ini berkata, oh iya, bisa nggak bilang sama kepala tentara untuk ini. Bisa nggak bilang sama raja untuk ini. Bisa aja dia katakan, tapi dia bilang tidak, saya cukup. Artinya saya nggak mau apa-apa dari kamu, saya cuma mau melayanimu. Kalau saya perhatikan, kadang-kadang seringkali saya nggak bilang Bapak Ibu, di sini nggak ada, saya sendiri melayani dengan motif tertentu. Yang paling simpel, dilihat orang atau koneksi bisnis. Ketemu gabung-gabung ada banyak pengusaha tuh di tempat ini, jadi bisa ketemu koneksi bisnis. Salah nggak? Nggak salah. Tapi ke pure heart, hati yang murni itu. Sudah 10 menit lagi, oke. Berikutnya yang selain jadi kesimpulannya adalah yang pertama, jangan biarkan kekecewaan itu membuat kita lari dari Tuhan. Walaupun kita masih memiliki pergumulan, walaupun apa yang kita doakan belum tercapai, walaupun ada kekecewaan itu. Yang kedua, yang saya suka dari Tuhan adalah ini. Walaupun wanita ini nggak bilang sepatah kata pun ke Elisa tentang pergumulannya, tentang keinginannya dia untuk memiliki anak, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan dengar doamu. Nina sering bilang ke saya, Nina besok kita misalnya nginep di hotel ya, dia bakal excited. Jadi saya punya aturan di rumah, kalau misalnya saya janji mau ngajak dia kemana, saya nggak akan bilang sampai H-1. Karena apa? Karena kalau misalnya saya bilang 1 bulan sebelumnya, setiap hari, setiap minggu dia akan tanya, Dedi kapan kita ke hotel? Dedi kapan kita ke hotel? Dedi kapan ini? Dedi kapan ini? Terus ditanya. Sampai akhirnya saya bilang, sering kali kita bilang, Nina kalau sekali lagi kamu nanya Dedi kapan ke hotel, kita cancel. Akhirnya dia tidak nanya lagi. Jadi Nina tidak tahu waktunya kapan. Tetapi saya tahu. Sama juga dengan pergumulan kita. Kita tidak mengerti dengan gambar sepenuhnya. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Dan ketahuilah bahwa Tuhan mengasihimu lebih dari dirimu mengasihi dirimu sendiri. Mari kita baca. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong. Dalam terjemahan lainnya dikatakan to embrace seorang anak laki-laki. Bukan hanya sekedar menggendong, to embrace itu saya ingin saudara bayangkan di pikirannya, to embrace. Seperti ini. Can you help me? Oke, stop, stay. Oke, to embrace seperti ini. Saya perempuan Sunem itu. Ini janji Tuhan. To embrace bukan hanya sekedar menggendong, tetapi to embrace itu seperti ini. Ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu semua pejamkan mata, buka tangan gini aja. Pikirkan perkataan ini, to embrace, saya embracing janji Tuhan. Saya embracing janji Tuhan. Tuhan, aku percaya, aku tahu engkau punya waktu yang lebih tepat daripada rencanaku. To embrace God's promise. To embrace, menggendong, merangkul, mendekap janji Tuhan. Ketika kita mengembrace, merangkul, kita itu enggak lari, nyari. Tetapi janji itu yang datang dan kita hanya mendekapnya. Seperti kita punya anak saya, tadi Cody datang, Daddy, dia lari ke saya tinggal tunggu aja. Dia datang mendekap seperti itu. Menariknya, walaupun perempuan itu ragu dan tidak percaya, jangan bohong. Jangan kecewakan aku. Tetapi janji itu tetap datang. Di sini saya mulai bergumul akan ini gara-gara apa? Gara-gara seringkali ketika kita tidak menerima janji, yang saya dengar adalah kamu kurang beriman, Nak. Kamu tuh mesti punya iman. Dalam hati saya, kalau saya kurang beriman, janji ini tidak datang.
Dan Tuhan bilang janji sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu saya jadi berpikir apakah iman saya separuhnya biji sesawi? Kecil banget berarti. Jadi bikin kita down. Tetapi yang saya senang dari ketika saya membaca ini adalah walaupun wanita ini ragu, tetapi janji itu tetap Tuhan berikan. Nah, menariknya, kebaikan dan kemurnian hati wanita ketika melayani Elisa lah yang men-trigger Elisa sampai bilang, kamu ini sudah bersusah-susah. Kamu ini sudah bersusah-susah. Jadi saya nggak mau kita salah sangka, oh jadi kalau saya lakukan ini, nanti saya pulang dari gereja, saya panggil Pastor Don, memaksa dia untuk makan siang sama saya, dan ngirimin dia makanan setiap hari, terus saya buka rumah saya, Pastor Don ini kamar ada di sini, kamu tinggal di sini, nanti janji Tuhan itu terjadi. Bukan itu maksud saya. Tetapi yang ingin saya masukkan adalah kemurnian hatinya, tindakannya untuk terus berada di pada pekerjaan Tuhan lah juga yang ada kontribusi untuk to unlock, membuat hati Elisa itu tergerak untuk memberikan sesuatu. Tuhan berkata bahwa di Alkitab dikatakan bahwa, sebentar saya cek ayatnya, Tuhan adalah Allah yang memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Tetapi cerita ini tidak berakhir sampai di sini saja, saudara. Ketika dia menerima janji pun, ada hal yang menarik yang sama pentingnya. Dikatakan bahwa setelah anak itu lahir, sorry guys, kayaknya saya miss semua slide-nya, ikuti saya aja ya. Saya sudah coba untuk ikutin slide pun masih miss. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan, saya ingin tutup dengan ini. Walaupun semuanya berjalan lancar, perjalanan perempuan ini tidak sampai di sini. Kalau saudara baca ceritanya, anak yang dijanjikan, yang ditunggu-tungguin, akhirnya datang. Tapi setelah itu apa? Anaknya meninggal. Sangat-sangat menarik, lebih menarik daripada drama Korea. Setelah terima janji, anaknya meninggal. Di sini saya ingin membaca di lalu di 2 Raja-Raja 4 pasal 2 Raja-Raja 4 ayatnya 21 sampai 28 dikatakan, demikianlah perempuan ini berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang, larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Berikutnya, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak diberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi pengharapan kosong. Yang ingin saya sampaikan adalah, ada waktunya kita menjumpai keadaan di mana kita tidak mengerti maksud Tuhan apa. Kita nggak ngerti maksud Tuhan apa, karena apa? Seperti yang Elisa sampaikan, Tuhan memang tidak menunjukkan kepada kita maksudnya apa. Poin ketiga ini yang saya sampaikan adalah, biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan. Maksudnya adalah, kalau kita mencoba untuk mengerti Tuhan, Tuhan berkata bahwa pikiranmu dan pikiranku itu jauh seperti langit dan bumi. Tidak mungkin kita ingin tahu semua apa yang Tuhan pikirkan. Kalau Tuhan bisa sesuai dengan yang kita pikirkan, mungkin dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan terbatas atas hanya dengan pengertian kita saja,
Mungkin dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang jauh melampaui akal pikiran kita, dan kita kadang-kadang tidak mengerti rencananya apa. Mau kalau boleh jujur, kita orang Indonesia paling buruk dalam hal-hal seperti ini. Saya kasih contoh, ketika misalnya ada orang berduka. Berduka, yang kita lakukan apa? Kadang-kadang kita nggak tahu mau bilang apa, tetapi supaya nggak garing, supaya nggak tahu, tapi merasa harus bilang sesuatu, akhirnya kita bilang yang salah. Relakan aja, mungkin kamu harus bertobat, mungkin ada kutuk keturunan, dipatah-patahin dulu kutuknya. Orang lagi berduka, lagi sedih, lagi struggling. Yang Elisa katakan adalah biarkan. Biarkan, dia ngomel sama Elisa, kamu sudah aku bilang gini. Elisa enggak merespon, ya kamunya enggak beriman. Enggak seperti itu, tapi biarkan dia memberikan perempuan ini mencurahkan, mengeluarkan pikirannya. Apalagi kalau kita Kristen. Ayat firman Tuhan langsung keluar. Di sini dibilang nih, janji Tuhan tuh ini, kamu enggak percaya janji Tuhan makanya gini. Wah, lebih hancur lagi hati orang tersebut. Dua minggu lalu saya ada datang ke pemakaman. Ketika itu yang meninggal adalah salah satu dari jemaat kita, anak masih sangat kecil. Di sana jujur saya bilang, hati saya hancur. Hati saya hancur dan saya jujur nggak bisa ngerasa, nggak sanggup kalau harus lihat anak tersebut. Cuman saya kuatkan hati, nggak nangis, saya datang untuk lihat. Karena apa? Karena saya bergumul sama Tuhan, sama seperti wanita ini, saya menanyakan berbagai macam pertanyaan, why, mengapa Tuhan? Mengapa engkau selamatkan Nina? Mengapa anak ini harus meninggal? Mengapa Tuhan lakukan ini ke orang lain, tetapi tidak ini ke orang ini? Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Akan tetapi yang menguatkan saya adalah ketika Pastor Don berkhotbah ketika itu mengatakan bahwa diambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-18. Saya quoting di bahasa Inggrisnya adalah, but one thing for sure that God is with those who broken hearted. Pastor mengambil ayat ini dan mengkhotbah dari ayat ini mengatakan bahwa ketika kita bersedih, ketika kita berduka, Tuhan pun ikut bersedih dan berduka bersama dengan kita. Dia bukan Allah yang tidak mengerti kekecewaan hati. Dia bukan Allah yang tidak mengerti ketika kita hancur hati, tapi dia Allah yang mengerti. Dan dia pun ikut juga bersama dengan kita atas kedukaan kita. Kita pelajari dari wanita ini ketika itu terjadi, ketika anaknya meninggal. Dia tidak hanya bersedih, dia juga berduka, tetapi di satu sisi dia lari kepada Tuhan. Suaminya berkata, kenapa kamu cari Elisa? Bukankah ini belum hari Sabat? Dia bilang, enggak, saya harus cari Elisa sekarang. Dia enggak mau nunggu hari Minggu untuk ke gereja. Dia cari, dia enggak nunggu worship leader untuk mengundang maju ke depan untuk didoakan, tetapi dia mencari Tuhan. Dia nggak nunggu, siapa yang bisa aku mintain tolong ya, siapa yang offer help. Dia nggak, dia cari langsung. Dia tahu kalau Tuhan bekerja atas Elisa, dia cari Elisa. Dan uniknya adalah dia tahu di mana Elisa. Waktu itu belum ada WhatsApp, waktu itu belum ada HP, waktu itu belum ada Instagram. Elisa tidak share location, tetapi dia tahu Elisa ada di Gunung Karmel. Di sana menunjukkan kepada saya bahwa ketika dia melayani hamba Tuhan ini, ketika melayani Tuhan, ada kedekatan, ada hubungan yang dibangun. Jadi dia tahu di mana hamba Tuhan ini berada. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tahu kemana harus mencari Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongannya. Dan dia tidak berhenti sampai di kesedihannya. Tetapi yang ingin saya ajak
mau mengajak Bapak Ibu semua ketika ini terjadi adalah jangan stop sampai di ketidaktahuan kita. Mengapa. Jangan stop sampai di why. Tapi dia memulai dari apa yang dia tahu. Oh, saya tahu Elisa diurapi Tuhan. Saya tahu bahwa anak ini dapat datang ketika hamba Tuhan ini mengatakan sesuatu. Jadi saya cari dia. Saya tahu bahwa Tuhan bekerja atas Elisa. Dia mencari anak ini, dia mencari Elisa. Dan lucunya ketika dia bertemu Elisa pun dia berkata kepada Elisa, dengarkan baik-baik. Aku nggak akan pergi meninggalkanmu. Kemana kamu pergi aku bakal ikut. Ketika Elisa bilang sama Gehazi, ini bawa tongkatku, taruh di atas anak ini supaya dia sembuh. Perempuan ini menolak, saya nggak mau ikut sama Gehazi. Saya mau berada di mana kamu berada. Bisa diingat bahwa ini yang dikatakan Elisa kepada Elia. Dalam hubungannya dengan Elia, dengan hubungannya dengan Elisa, perempuan ini mungkin mendengar cerita bagaimana Elisa mendapatkan double portion dari Elia. Dengan cara tidak mau meninggalkan Elia sampai janji itu digenapi. Sampai double portion itu diberikan. Perempuan ini gak mau meninggalkan Elisa. Sampai Tuhan bekerja. Sampai Tuhan melakukan sesuatu atas anak ini. Atas kondisinya. Saya ingin mengajak worship team untuk masuk dalam penyembahan. Sebelum saya menutupnya dengan doa. Tapi perlu saya beritahukan bahwa pesan ini sebenarnya bukan yang saya rencanakan untuk saya khotbahkan.